lagi di Socha Channel. Channel for knowledge and spiritual seeker. Pokoknya Socha Seeker, nyebutnya Socha Seeker. Socha Seeker, di channel ini Anda semua akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah dibahas di channel-channel lain. Seperti apa? Iya, channel apa itu nggak ada, ini belum ada di Indonesia channel kayak gini-gini. Ya mungkin channel-channel seperti channel mengaji sambil merasa. Nah, karena di sini kita spesial akan membawa jiwa-jiwa yang sudah menonton ini untuk berubah menjadi Power Ranger. Enggak dong, menjadi cahaya-cahaya yang berkilauan. Itu dia. Oke. Tapi Pak, saya itu mau cerita. Oh, ada Pak? Saya tuh lagi deket. Wih, dekat sama Kekuasaan. Enggak dong, saya lagi deket sama cewek. Oh, deket sama Kalau saya deket sama kekuasaan, saya nggak bilang ke Anda. kok tipikal banget ya, dekat itu masih sama cewek. Dekat kan bisa sama tetangga. Dekat kan. Saya tidak peduli. Saya lebih peduli dengan cewek. Kenapa cewek ini? Apa yang istimewa dari cewek ini? Yang istimewa sebenarnya mulai ngerasa klik. Oke, mulai ngerasa klik. Tapi harus dipastikan dulu nih, cocok nggak? Jangan-jangan depannya klik, nanti pas sudah jadi Double klik. Enggak, ini baru kenal. Oh, baru kenal. Jadi kenal sama seorang cewek menarik. Gue ada nih, kayak gini mending dicek dulu. Jadi gue ada teman, dia itu ahli numerologi. Dia tuh bisa ngecek nih kecocokan antara pasangan. Karena ilmu numerologi ini tuh bisa buat ngecek kecocokan antara pasangan, bisa ngecek kepribadian seseorang, karakter seseorang. Mungkin nanti kita coba yuk ngobrol-ngobrol sama teman gue. Ayo. Let's go. Let's go, kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita kali ini. Siapa dia? Simak terus di Socha. Oke, benar. Oke, di sini kita sudah ada Koko Wisan atau Kowisan. welcome. Atau biasa juga dikenal dengan sebutan Koko Numerologi. Yes, Ya. betul. Oh iya. Koko numerologi. Koko Numerologi di TikToknya, ada di beberapa channel YouTube atau mungkin juga di beberapa konten yang ada, beliau lebih dikenal sebagai Koko Numerologi. Luar Karena biasa. spesifikasinya atau spesialisasinya dia adalah Di nomor polisi. Nomor togel. Enggak. Berapa kok hari ini keluar kok? Mau pasang nih. Beliau ini ahli numerologi. Numerologi ini saya juga masih masih belum begitu jelas. Ini sebenarnya ilmu apa nih kayak gitu. Iya. Mungkin sebaiknya kita tanyakan langsung ya. Koko Wisan atau Koko Numerologi. Sebenarnya numerologi itu apa sih kok? Iya. Dan emang bisa gitu seakurat itu menghitung peruntungan kah, menghitung mungkin keberhasilan seseorang atau mungkin karakter seseorang hanya melalui tanggal lahir. Kira-kira gimana sih kok penjelasan? Oke, jadi ilmu numerologi ini adalah salah satu ilmu metafisika. Jadi sama seperti astrologi, human design, tarot, bahkan paca feng shui itu dan numerologi ini semuanya masuk ke dalam bidang namanya metafisika. Oke. Nah, tapi numerologi memang kurang familiar ya di Indonesia ya. Tapi di luar negeri itu banyak banget konsultan yang jago-jago yang mereka memang mendalami atau expert di ilmu numerologi. Makanya saya lebih sreg belajar di awal itu adalah numerologi. Makanya ini saya kembangkan atau saya populerkan ilmu numerologi. Nah, di dalam ilmu numerologi ini semuanya menggunakan simbol. Ya, simbolnya itu simbolnya angka. Seperti itu. Jadi si angka-angka ini bukan jadi angka doang tapi udah jadi simbol gitu kok. Betul, sebenarnya dari dulu, nah ilmu numerologi itu lahir itu sejak ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu itu sebelum Masehi, pas zamannya Babilonia kuno. Itu ilmu numerologi itu cikal bakalnya di situ. Nah sekarang itu jadi negara namanya negara Irak. Ya. Irak itu dulu namanya Babilonia. Betul. Gitu. Nah itu perkembangan numerologi itu terus berkembang. Tapi yang di zaman sekarang orang itu kalau tahu dengan yang namanya numerologi itu berkorelasi dengan yang namanya Bapak Pythagorean atau Pythagoras. Nah, beliau itu yang dijuluki sebagai Bapak Numerologi modern. Beliau itu dari Yunani, pas zaman Yunani. Tapi kok, ini kalau saya mau nanya, kira-kira numerologi
numerologi ini sebenarnya spesifikasinya dia membaca apa sih? Baca banyak hal. Ya pasti tentang kepribadian, ya tentang karakter. Nah, kalau ngomongin tentang kepribadian, tentang karakter, mungkin ada orang yang tertarik, ada juga yang nggak tertarik. Nah, ini saya ngebahas juga yang nggak tertarik nih. Kenapa nggak tertarik? Padahal di dalam dunia ini, ya tujuan kita yang utama adalah selain mengenal Tuhan kita juga harus mengenal diri kita. Jangan terbalik, kita lebih mengenal tetangga kita, ya kan, musuh kita bahkan yang dicari, terus artis kita. Jangan, itu mah hal yang nggak terlalu penting. Tapi yang paling penting di dalam dunia ini adalah kita harus mengenal diri kita. Mengenal diri kita tujuannya apa? Tujuannya adalah kita tahu potensi-potensi terbaik diri kita tuh apa. Ketika potensi terbaik kita tahu dan kita mengambil kesempatan itu, maka kita bisa kaya raya, bisa berhasil, cuannya banyak. Itu loh, untuk memahami karakter itu sebenarnya ujung-ujungnya apa? Berhasil kan, sukses kan, kaya raya, bahagia, seperti itu. Nah, selain tentang karakter, tentang kepribadian, tentang apa aja? Tentang peruntungan, ya, tentang peruntungan di tahun ini seperti apa? Bukan hanya tahun, tapi per bulannya bagaimana? Lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Jadi bulan ini apa yang akan terjadi nih buat Mas Yus atau Mas Reno? Apa yang terjadi nih? Apa yang harus dihadapi? Apa yang harus ditingkatkan? Resikonya apa yang harus dihindari? Itu detail semuanya numerologi. Ya, dari sisi kesehatan juga bisa, dari sisi jodoh. Nah, bahas jodoh. Ya. Mungkin sekalian aja lo coba deh cerita deh sama Koko. Apa? Jadi gini kok. Waduh, ini kayaknya 100 bisa kan? Udah mulai jadi gini kok. Gini, terus saya bawa. mau siapin kemenyan nggak? Jadi gini kok. Tadi kan udah cerita sama Mas Yus lagi dekat sama cewek. Iya. Tapi gue tuh tanggal lahirnya belum dapat. Masa baru pertama ketemu langsung tanggal lahir kau berapa, malah saya dikira jadi dukun nanti. Ya kan, tapi emang bener, maksudnya tingkat keakuratannya itu, let's say katakanlah nih ya, kayak saya nih, saya lahir 10 Desember 87. Yes. Misalnya dibaca secara dari simbol angka-angka untuk orang 10 Desember 87 itu apakah akurat gitu? Akurat, iya. Pasti ya? Pasti, dan tingkat akurasinya dari yang saya pelajari, dan klien saya kan udah di atas 1000 klien kan, jadi dari jam terbang lah ya, itu tingkat akurasinya itu di atas 90%. Ya, tapi saya nggak bilang 100% ya, itu nanti mendoakan Tuhan ya. Iya, Tapi gini, ini sebenarnya ilmu numerologi ini bukan ilmu meramal sebenarnya. Ya, dan ini bukan sesuatu yang mistik, bukan sesuatu yang klinik. Iya. Ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu metafisika ini adalah ilmu yang mempelajari pola-pola yang terjadi di semesta. Manusia itu kan salah satu makhluk yang menjadi salah satu bagian yang ada di semesta. Ya. Nah, ini mempelajari pola-pola. Jadi bicara pola, bicara tanda. Misalkan gini, mau hujan pasti ada tanda-tandanya dong. Ya, betul. Ya kan? Betul. Mendung, awan gelap, angin kencang, segala macam. Mau gempa biasanya di gunung, itu biasanya binatang-binatang tuh pada keluar tuh, terbang-terbang. Nah, itu semua ada tanda-tanda. Ya, jadi bukan hanya semesta, tapi di dalam semesta ada manusia yang bisa dibaca oleh tandanya. Kan enak jadinya. Jadi kita menjalani kehidupan itu tuh kayak nggak ngeraba-raba gitu loh, nggak buta. Ada panduannya, ada tuntunannya. Jadi seperti kita kayak menggunakan Google Maps aja. Iya, benar-benar. Asik loh beneran. Tapi memang terlihat, kalau mungkin Soca Sikar nonton video ini ya, sangat terlihat Kowisan ini, kalau numerologi ini hidupnya sangat bahagia, sangat sukses. Lihat saya coba ya, tidak tahu apa-apa, yang hidupnya kusut. Dulu ya belum tentu juga, tapi menurutku coba tadi kan udah disebut tanggal lahirnya nih, 10 Desember 1997. Kira-kira kalau dari Mas Reno sendiri yang lahir pada tanggal itu, apa yang bisa Koko baca? Mungkin taruhlah peruntungannya dia di tahun ini, atau mungkin tadi kira-kira dia berhasil nggak dapetin cewek yang tadi dia mau deketin? Ya, misalnya Mas Reno itu kalau di astrologi kan ada ngomongin tentang zodiak, itu dari bulan lahir. Kalau Pace Feng Shui itu dari tahun lahir ya. Oke. Nah, kalau numerologi itu namanya life path. Nah, untuk menentukan life path itu dijumlahin tanggal lahirnya Mas Reno ditambah dengan bulan lahir, ditambah tahun lahir. 22 tambah 1987 harus Ya, pokoknya totalnya adalah 2. Ya, nanti dijumlahkan sampai hasil akhirnya itu 1 digit. Totalnya 2. Sebentar. Itu disebut sebagai Life path. 10 tambah Life 12 tambah 1987 gitu kok? Iya, gitu ditambahin. 2009. 2009. Iya,
Iya, iya. Jadi 2 tambah 9. Dijumlahin 2 tambah 9, 11. 11. 1 plus 1 2. Nah, itu 2. Apa? Apa 2? Jangan nanya ke sini, ke saya. Setelah 2 apa kok? Setelah 2 apa yang bisa dibaca? saya. Nah, kalau di numerologi ini semuanya simbolnya tuh angka. Beda Oke. dengan yang lain ya. Ya, Simbolnya ya. kan beda-beda ya. Kalau kayak pajak kan simbolnya binatang. Ya. Total ada 12 simbol binatang. Nah, Oke. kalau di numerologi total ada 12 simbol angka sebenarnya. Dari 0 sampai Enggak, 0 itu nggak ada artinya. Oh, nol Tapi nggak ada. bukan berarti dia nggak ada artinya, bukan berarti dia nggak ada. Makanya kalau ada istilah isi adalah kosong, kosong adalah isi, nah itu angka 0. Oh. Oke, tapi kalau bicara numerologi itu 0 itu kita pinggirin dulu ya. Oke. Nah, jadi angkanya yang ada arti itu 1, 2 sampai 9. Setelah 9 itu ada 11. Setelah 11 22 33. Nah, 1 sampai 9 ini dibilang namanya life path. Oke. Ya, 11 22 33 namanya life path master number. Mas Reno ini sebenarnya masuk kelasnya itu master number. Waduh, master lo. Iya. Master number suhu. Gitu. Oke, kita Dikira cupu pada suhu. Oke, kita bahas ya yang life path-nya 2. Ya. Nah, Reno itu kalau life path-nya 2 itu sebenarnya angka feminim. Karena kalau dari beberapa keagamaan, angka 1 itu kan angka di awal, angka maskulin. Ya. Tuhan menciptakan manusia pertama kali adalah Adam. Yang Ya. kedua adalah Hawa. Hawa itu adalah wanita itu adalah feminim energinya. Oke. Nah, artinya bukan berarti orientasi seksnya berbeda ya. Tapi berbeda juga nggak apa-apa sih. Itu mah pribadi masing-masing. Iya, nggak ngejudge. Kita mah tidak ngejudge untuk orang-orang yang seperti itu. Nah, artinya sebenarnya kalau 2 orangnya pinter ngomong. Pinter ngomong, ya. Jadi sebenarnya perlu ditingkatkan skillnya apa? Salah satu adalah komunikasi. Jadi dari komunikasimu, dari mulutmu gitu ya, dari kata-katamu itu bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan kekayaan. Kuncinya di situ, itu dulu. Berarti profesiku benar. Profesiku sebagai Cocok. stand up, MC gitu benar ya. Iya, life path 2 itu kalau bicara unsurnya itu air. Air itu bicara jasa. Jadi cocok tuh jual apa misalnya jadi sales. Pokoknya jual apa? Jual produk lah, jual jasa apa gitu ya. Jual diri juga boleh, laku juga. Jangan bukan di sini kok. Udah kebetulan saya ada. Unsurnya air. Air itu biasanya tentang jasa. Seperti itu. Berarti kalau secara kondisi sekarang dibandingin dengan life path-nya masih masuk nih kok gua, ya nggak? Gua apa tadi pinter ngomong, terus air yaitu jasa. Dengan profesi gua sekarang stand up, nge-MC, nge-host, main film segala macam masih pas nih. Iya, Apa lagi? dan pasti suka bergaulnya sama orang yang di atasnya kan. Maksudnya usianya di atasmu kan. Kalau yang di bawah agak ribet sih, kok minta jajan dulu ya. Biasanya orang yang life path 2 itu biasanya orangnya suka bergaul dengan orang yang usianya di atas Reno. Seperti itu. Oh iya sih. Bergaul dan menggauli. Iya. Menggauli ya, bukan digauli ya. Iya. Karena itu tapi kadang-kadang saya juga digauli sih. Dan pasrah pula ya. Iya. Yang penting kan cocok. Ya, Cocok. gitu ya. Oke, masih. Nah, terus yang selanjutnya adalah orang yang life path-nya 2 itu biasanya suka bertanya sama diri sendiri. Bagaimana caranya saya bisa berhasil? Bagaimana caranya bisa saya kaya? Bagaimana caranya saya bisa sukses? Bagaimana saya bisa mendapatkan job? Pokoknya dia selama hidupnya dia itu banyak pertanyaan-pertanyaan dan suka bertanya. Mengapa? Bagaimana caranya saya begini? Bagaimana cara saya begitu? Seperti itu. Benar. Gitu. Dan itu harus ditingkatkan skill komunikasi. Itu pasti bisa banyak duit deh. Banyak duit. Banyak duit. Ya. Temanya kita kan kali ini sebenarnya How Your Cuan in 2025. Nah, Iya. kalau kaitannya sama Reno sendiri, kalau dari segi keuangan, ekonomi, finansial, atau mungkin keuntungannya dia, khususnya di tahun 2025 ini, bacanya gimana? Tapi gini kok, kalau emang buruk, lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Enggak, bercanda. Oke. Gimana kok? Nah, kalau kita bicara secara global dulu ya. Nah, jadi gini, ilmu numerologi itu nggak cuma hanya baca secara personal, tapi juga bisa membaca secara global. Nah, kita bicara global dulu. Global ini sih sebenarnya penting nggak penting, ya. Tapi kita harus tahu lah secara big picture-nya seperti apa. Tahun 2025 kalau dijumlahkan itu adalah hasilnya angkanya 9 ya. Nah, 9 itu loh kalau di ilmu numerologi 9 itu adalah angka terakhir. Angka terakhir itu bisa dibilang angka penyelesaian. Angka 9 itu bisa dibilang juga angka kesuksesan. Angka 9 juga bisa dibilang angka karma. Iya.
Ya, artinya apa? Jadi gini, buat teman-teman di sini ya, buat Anda semua, kalau Anda selama ini banyak berbuat baik ya, entah Anda sedekah ya, atau Anda sering zikir, berdoa dan segala macam, maka tahun ini di tahun 2025 Anda akan menuai hasilnya. Ya, banyak berbuat baik, hasilnya baik. Ya. Nah, sebaliknya, ketika banyak orang yang selama ini Anda mungkin banyak punya pakai topeng, kedok segala macam, memanipulasi orang, jahat sama orang, tahun ini Anda akan kena karmanya. Makanya bertobatlah seperti itu. Benar. Tapi sudah dipirit-pirit banyak oknum-oknum mulai tertangkap ya. Iya kan? Ya, karena kalau di ilmu numerologi pergantian tahun itu dimulai dari 1 Januari. Iya kan? 1 Januari langsung berubah semua, energi berubah semuanya. Gitu. Nah, kalau Pace itu kan beda. Pace Feng Shui itu beda. Pergantian tahunnya bukan 1 Januari. Tapi nah, kalau Pace itu nanti sebenarnya tahun ular kayu versi Pace itu tanggal 3 Februari 2025. oh, karena patokannya Yang Imlek. kemarin bukan. Kalau Imlek kemarin itu pakai patokannya alirannya Chowe Tuso namanya, yaitu 29 Januari. Nah, dari versi Chowe Tuso itu 29 Januari kemarin Imlek ya kan lunar kan. Nah, itu dia sudah menganggap tahun ini sudah tahun ular kayu. Nah, kalau Pace nanti 3 Februari baru dianggap adalah tahun ular kayu. Nah, itu solar. Numerologi di 1 Januari. Kita ngikutin kalender internasional. Itu lebih lebih mudah ya, gampang. Jadi setiap ilmu setiap aliran dari ilmu metafisika pergantian tahunnya beda-beda. Ya, tapi nggak berjauhan lah. Jadi kan kalau bicara kalender kan ada kalender Cina, ada kalender internasional, Hijriyah. kalender Jawa, Hijriyah, kan macam-macam. Itu menjadi patokan masing-masing lah ya. Patokan gitu masing-masing. Tapi meskipun point of view-nya beda-beda, tapi nanti punya benang merah yang sama. Pasti itu. Nah, tadi di-spill dikit tuh soal pokoknya kalau lu di tahun kemarin selama ini lu punya karma baik ya berarti menuai kebahagiaan. Dan ya karena di tahun ini itu naik jet cepet. Itu cepat. Private jet. Cepet. Beli roti mahal ngomel. Jadi terus. ada Pasti kan? jadi kalau kita sudah kita ada melakukan yang tidak baik atau kejahatan itu pasti cepat. Oh, terungkap. kontan iya. Cepat. Ya nggak pakai lama, nggak tunggu reinkarnasi dulu. Nggak perlu. Iya. Viral itu tiba-tiba langsung cepat. Iya. Nah, globalnya udah. Renonya nih kok. Renonya. Gimana nih? Renonya baik-baik aja. Iya, terima kasih. Tahun ini kamu keluar angka 4. Ya, angka 4 itu kan kalau beberapa orang Chinese itu kan bilang angka 4 itu angka lampu terbalik. Si itu angka mati. Sial segala macam. Padahal kalau di numerologi nggak ada. Ya, semua angka itu punya dua sisi, ada positif, ada negatif. Positif ya bagus. Kalau ada negatif, ya nggak apa-apa. Ada negatif itu kita sadari, akhirnya kita minimalkan. Nah, itu. Semua pasti ada dua sisi kok. Nah, berarti saya 4 itu artinya kalau di numerologi artinya adalah tahun ini adalah tahun yang Anda itu makin kreatif. bukan kaya apa kreatif Belum. Dari kreativitas menghasilkan kekayaan dong, bener nggak? Belum tentu kalau proyeknya thank you kan kaya saya banyak thank you nih. Nah, jadi kreativitas ini itu makanya tahu-tahu nanti lagi mandi, tahu-tahu lagi bengang-bengong, tahu-tahu ada ide ini. Nah, saranku di tahun ini Mas Reno siapin catatan. Ya, buku pulpen catat. Jadi ada ide-ide apa catat aja. Jadi nanti ini jadi apa enggak, yang penting catat dulu aja. Kadang-kadang ide itu kan bisa lewat gitu aja. Catat aja dulu. Tahun ini tahun yang punya banyak ide, kreativitas meningkat, punya banyak planning. Jadi gue pengen ini nih, gue pengen itu. Nggak apa-apa, planning pun catat juga. Karena itu bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan uang. Nah, dari semua itu apakah planningnya atau ide-ide tadi better dieksekusi secepatnya atau gimana kok untuk gua? Di tahun ini nanti tadi saya udah baca ya, saya baca Reno itu nanti tahun ini akan ada orang yang support kamu. Ya, kalau kamu lagi ada masalah dia akan support. Kalau kamu lagi ada mau bikin ini bikin itu nanti ada yang support. Keluar angkanya, keluar angka support. Ada yang support. Ada yang support. Terus juga ada potensi di tahun ini itu Reno itu ada potensi bisa keluar kota atau keluar negeri. Kalau ada yang ngajak atau ada keinginan mau keluar kota atau keluar negeri, gas. Karena itu bukan admin slot kan dia. Gua di trafficking lagi.
gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Tapi kok mungkin tadi kan udah dikasih tahu tuh clue-cluenya gitu. Tapi Iya. kalau mungkin supaya lebih komprehensif, lebih lengkap lagi, ada nggak hal-hal yang mungkin dia nggak boleh lakukan, atau mungkin hal-hal yang mungkin dia harus hindari, Ya, jauhi? tahun ini. Iya, hati-hati, ada potensi bisa kecelakaan. Waduh. Baru mau minum. Iya. Jadi kalau udah geli-geli mending copot biar gak kecelakaan, Pak. Ya, soalnya gini, soalnya angka spesialnya itu keluar, artinya adalah keluar darah. Tapi untung cowok ya, kalau cewek kan beda ya. Justru cewek aman gak akan kecelakaan lah tiap bulan kok. Iya. Nah, ini ada angka spesial artinya tuh keluar darah. Nah, keluar darah itu kan berarti kan, keluar darah itu ada dua versi nih. Ada yang disengaja, ada juga yang nggak disengaja. Nah, ini keluar darahnya itu yang nggak disengaja. Artinya mohon maaf, tadi saya bilang ada potensi bisa kecelakaan. Nah, kalau kecelakaan ya pasti kan ya itu dihindarin lah. Ya. Oke. Nah, kok ini kan aku kan Tegang nggak? Gue mikirnya langsung kayak perlu mulai asuransi. Nah, makanya tapi saya ada solusinya kok. Jadi ketika saya kasih tahu, jadi gini, ini hal negatif itu jangan langsung parno. Iya. Semua itu pasti ada solusinya. Betul. Nah, kemarin itu ada tuh salah satu klien saya, notaris di daerah Semarang. Itu keluar juga angka spesial sama kayak Mas Seno. Nah, saya bilang, Mas Seno, yang notaris itu klien saya bilang, Pak, Bapak kalau untuk meminimalkan caranya adalah Bapak donor darah. Itu kan yang disengaja. Iya. Donor darah ya, jangan donor yang lain loh. Iya. donor darahnya harus merah ya, darah putih. Ya, banknya bank darah bukan bank yang lain ya, ya kan? Iya. Donor darah. Iya. Perlu. Nah, oke kok. Kemudian juga aku ada beberapa pertanyaan juga dari para sobat sikat, kebetulan aku juga ngalami. Nah, ini ada beberapa teman juga, ada mungkin dia punya planning investasi, yang pengen punya planning buat mungkin memulai bisnis kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih kaitannya sama numerologi, untuk numerologi ini sendiri, apakah memang bisa digunakan, diaplikasikan untuk meningkatkan kesuksesan atau mungkin bisa meningkatkan peluang investasi ini menjadi cuan gitu? Kira-kira bagaimana? Secara global atau secara personal? Mungkin secara personal. Secara personal ya. Nah, kalau secara personal karena unsurnya air, nah makanya yang cocok itu adalah ya itu bagian kasih edukasi, ya, memberikan edukasi, terus kayak pengembangan diri itu cocok. Itu bisa bagus. Terus jual jasa atau jual produk atau juga jual juga produk-produk yang dari laut, yang ada di dalam air, yaitu apa? Pagar laut. Pagar laut. Mungkin karena mereka Feng Shui ya tuh. kuatnya di situ, makanya bikin pagar laut gitu. Pagar laut, iya. Itu ide bagus loh. Nanti di sini kita bahas ya. Kita investasi bikin pagar laut aja. Iya, kita bisa kiloin. Kan. Ya binatang laut. Ini bicara binatang laut. Binatang laut ya. Binatang laut. Itu bagus untuk di tahun 2000. Itu supply ke mana? Supply ke restoran. Itu kan banyak seperti itu. Itu bagus. Tapi gini, Mas Yus ya. Jadi gini, kalau tahun ini nih bagusnya bisnis ini, nanti tahun depan bagusnya bisnis itu gitu loh. Itu sebenarnya kurang ya tahu boleh, tapi kita jangan ikut-ikutan sih menurutku sih. Kenapa? Masa kita tiap tahun harus ganti profesi? Kok kayaknya alay banget gitu ya. Gitu. Itu karena itu kan secara global. Nah, yang paling penting adalah buat saya adalah personal. Personal itu yang paling penting. Iya, benar. Seperti itu. Bagaimana kita bisa menyikapi dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini. Karena saya potong ya. Karena untuk sukses apapun itu ya, itu butuh dua hal. Persiapan sama kesempatan. Oh iya benar. Ya. Reno udah siap nih. Wah, gue udah siap kaya, gue udah siap sukses ya, gue udah siap tajir melintir gitu ya. Tapi kesempatannya ada gak? Nah, itu. Ya kan? Pengen kaya, kesempatannya nggak ada. Nah, kesempatan ini itu bisa pakai ilmu numerologi. Tahun ini kamu bagus. Gampangnya gini, Reno tahun ini bagus. Ya, cuma hati-hati ya, bisa ada potensi itu ya, yang keluar darah. Iya. Berarti, tapi kalau kata gua, kesuksesan kalau kata Ko Wisa ada dua kok ya. Apa? Kepersiapan dan kesempatan. Tapi kalau menurut saya ada tiga, ada satu lagi. Apa? Duit. Saya kadang-kadang sudah siap, ada kesempatan tapi nggak ada duit.
Tapi tenang aja. Tadi kan saya udah bilang angka spesialmu keluar yaitu ada orang yang bantu kamu. Iya. Jadi jangan kaget nanti ada orang yang baru kenal Iya. dia support. Gue kayaknya percaya sama lu, kayaknya gue cocok sama lu. Ayo kita gas yuk. Kita join apa? Kita bisnis apa? Gitu. Wah, udah lama kenal ya, berarti bukan gua dong berarti. Dan saya harus prepare kemana-mana bawa kaleng, Mbak. Siapa tahu ada yang mau support kan. 1000. Wah. Bercanda. Tapi ya mungkin terakhir kali ya, karena ini selalu seru lah kalau kita bahas tentang numerologi menurut saya gitu. Karena tapi well anyway menjadi ini jadi pertanyaan ya buat gua kok. Akan menjadi sangat melelahkan untuk seorang ahli numerologi karena benar-benar unik dan person to person kan, nggak bisa in general kan? Dan detail. Iya, itu yang gitu. penting. Jadi saya kalau ngomong, wah tahun ini adalah tahunnya unsur kayu gini bla 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 gitu ya. Tapi kalau secara global orang itu kan nggak nangkep ya, nggak dapet feel-nya gitu loh. Ya saya bahas global boleh, tapi saya bahas juga secara detail, secara personal. Bahkan per bulan pun tahu. Jadi bulan ini apa yang harus kita lakukan biar kita lebih maksimal bulan 2, bulan 3 sampai bulan ke-12. Jadi ada kesempatan kita tingkatkan jadi kenyataan, hasilnya bagus. Kalau ada sesuatu resiko kita hindarin, akhirnya nggak kena. Seperti itu. Oke. Enak dong. Iya. Ini tools yang sangat-sangat dibutuhkan sih. Tapi nah ini jadi lanjutan. Nggak apa-apa. Mau terakhir terserah, bebas. Menjalani hidup ketika udah tahu numerologi itu sebenarnya tadi kan lebih enak. Iya. Tapi itu tetap seru atau enggak sih kok? Seru. Dan malah kita jadinya lebih berserah ya. Karena kenapa? Kalau kita sudah kayak saya nih, saya kan ngerti karena saya belajar dan saya juga udah master numerologi. Jadi saya bilang gini ya, justru malah saya kayak makin bersyukur sama Tuhan. Iya. Tuhan kasih kita talenta, kasih kita akal untuk kita pelajari begini. Ternyata nih justru saya makin merasa Tuhan itu tuh dekat sama saya. Bahkan Tuhan ada di dalam diri saya. Ini luar biasa banget ya. Tuhan sudah kasih seperti ini. Akhirnya saya menjalani kehidupan itu lebih banyak bersyukurnya, lebih banyak berserahnya. Dan lebih menjadi manfaat untuk orang lain. Iya, kalau kita udah tahu kan gini loh. Reno dari rumah mau ke sini udah tahu dong jalannya lewat mana. Santai aja gak nyetirnya, nggak bingung kan? Aduh nanti gua kalau nggak pakai Google Map pasti gua sering nanya orang ini, nanya orang itu, bingung dong, benar nggak? Benar. Akhirnya malah kesasar lah, belum tentu orangnya itu ngasih tahu yang benar kan? Tapi kalau pakai Google Map kan enak, ya jalan juga santai, bisa sambil teleponan, sambil denger musik. Akhirnya nyampe tujuan nggak? Nyampe. Itulah gunanya ilmu numerologi. Tadi jodoh gimana itu? Oh iya. Nah, ngomong-ngomong jodoh, Reno, di ilmu numerologi produk yang saya buat itu detail sekali. Bukan hanya tentang chemistry sama compatibility. Tahu gak bedanya chemistry sama compatibility? Chemistry itu adalah daya tarik. Oke. Ya, makanya ada orang jatuh cinta di pandangan pertama. Nah, itu chemistry itu. Chemistry. Oh, tipe gua nih adalah tipenya yang mukanya tuh bule, misalkan mukanya Cindo atau mukanya Sunda atau gimana lah. Nah, itu chemistry-nya tuh. Itu tipe. Nah, compatibility itu adalah kecocokan. Makanya kalau kita mau langgeng sebenarnya adalah harus banyak persamaan daripada perbedaan. Bener gak? Setuju. Ya kan? Pasanganmu nih, cewekmu lah, suka nonton bola. Kamu suka nonton bola. Asik gak? Iya. Asik. Asal jangan nonton MU. Jadinya emosi kan sekarang lagi busuk nih. Iya. Kalau kamu nonton bola, dia nontonnya UFC lagi. Terlihat siapa yang dominan di keluarga itu ya. Gitu. Nah, itu namanya compatibility. Nah, itu nanti di numerologi produk saya itu nanti ada persentasenya. Makin tinggi makin bagus. Nah, nanti sama juga selain itu kalau kita bicara kecocokan, kita bicara jodoh, itu juga ada bagus apa enggak. Maksudnya mengakumulasi kekayaan. Iya, benar. Makin hoki atau makin nggak hoki, amsyong. Nah, seperti itu ketahuan juga. Nah, terus juga bisa kelihatan juga kalau pasanganmu atau calon pasanganmu melakukan affair, kira-kira potensinya apa? Itu bisa sampai bisa nge-ghosting kah, atau dia nge-love bombing kah, atau nge-flirting kah, sampai urusan ranjang dia sukanya diapain. Wah, ini mungkin setelah ini Matiin kamera matiin tuh. Dia mau gaya, apakah dia sukanya gaya Spider-Man? Ternyata dia gayanya Hulk, begitu udah cium berubah. Atau jangan-jangan Black Panther ya? Wakanda forever. Oke, setelah ini Cosplay nih kayaknya. bisa private ya. Ya seru luar biasa. Tapi yang jelas
kita udah sampai di penghujung Iya. podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk Kokonumerologi. Tapi mungkin sebelum kita akhiri, ada nggak mungkin Kata-kata hari ini kok untuk bukan kata-kata searching akhir ya. bukan kata-kata akhir. Ya, kata-kata hari ini adalah teman-teman Anda harus mengenali diri Anda melalui ilmu numerologi. Ketika Anda mempelajari atau mengenal diri Anda melalui melalui sampai beribet ya, melalui ilmu numerologi, maka Anda akan makin mudah mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, bahkan Anda bisa mendapatkan pasangan yang ideal. Itu ya. Pesan dari saya. Luar biasa. Luar biasa pesan dari Koko Wisan, Kokonumerologi. Saya duluan, saya mau nanya si cewek ini tahun berapa lahirnya mumpung ada Kowisan. Oke. Kita akhiri saja untuk podcast pada hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kalau ada pertanyaan atau ada ide mau bahas apa di episode selanjutnya, silahkan komen aja di bawah teman-teman. Ya. Dan mungkin kalau misalnya ada referensi kira-kira kita mau undang siapa nih, atau mungkin kita mau bahas apa nih, silakan komen di bawah ini. Ya, tapi tolong idenya yang bisa diundang yang memang bisa kita undang ya. Jangan pengen undang Neymar, gimana caranya? Oke, kalau begitu sampai jumpa para Socha Seeker di konten-konten berikutnya yang pasti lebih bermanfaat, lebih shining lagi, dan yang pasti lebih mencerahkan lagi. Sampai di sini konten Socha Channel kali ini. Sampai jumpa, see you.